Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan lewat WA dari Bapak Lewi ya di Papua. Ya saudara-saudara ya. Pak Lewi, terima kasih Anda sudah tanya ini, dan tanya ini sebenarnya di luar sana cukup membingungkan ya saudara-saudara ya. Pak Lewi ini dari Papua ya, tunggu ya, kami sudah meluluskan seingat saya 4 sarjana Alkitab lulusan sekolah tinggal kitab online dari Papua ya. Ya, Pak Lewi belum ikut sekolah ya Pak, ikut ya Pak ya, nanti habis ini ikut sekolah Alkitab ya Pak Lewi ya. Pak Lewi dari Papua ini nanya, Pak Pendeta, apa maksud kata ilahi? Ya saudara, di luar sana simpang siur tentang kata ilahi ya. Ya kebanyakan sih muter-muter ya. Pak Lewi dari Papua, mari kita lihat beberapa kata ilahi ya. Kata ilahi dalam Alkitab. Kisah 22 ayat 17. Kisah para Rasul 22 ayat 17. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. I-nya pakai huruf kecil. Ini kira-kira kuasa ilah lain atau gimana nih Pak? Ya, ilahi ini ya. Ilahi itu kira-kira apa ya Pak ya? Kok I-nya huruf kecil gitu ya? Oke. Terus kalau kita membaca dari 2 Korintus 4 ayat 4 ya toh. Di situ ditulis ilah zaman ini. Nah, ada ilah zaman ini. Kemudian kalau kita melihat Kisah para Rasul pasal 17 ayat 29, keadaan ilahi seperti emas, perak, batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Semua ilahinya ditulis pakai I huruf kecil. Dan kita harus perhatikan, ilah maupun ilahi L-nya cuman 1. Nah, ini yang sering digagal pahami. Kalau Allah L-nya 2. Kalau ilah L-nya 1. Sehingga di luar sana sering disebut ilah itu lawannya Allah. Salah saudara. Alkitab menulis lawannya Allah adalah A huruf kecil. Allah A huruf kecil. 1 Korintus 8 ayat 5 itu A-nya huruf kecil, itu lawannya Allah, tapi double L, tetap L-nya 2. Beda dengan ilah. Kalau ilah itu L-nya cuma 1, bukan lawannya Allah. Ini dia kesalahpahamannya Pak Lewi ya. Pak Lewi di luar sana ilah itu lawannya Allah gitu. Padahal Alkitab menulis Allah itu lawannya ya Allah, tapi pakai huruf A kecil. Tuhan huruf besar lawannya Tuhan huruf kecil ya. Mari kita cari tahu ilah itu apa? Ilah dan ilahi itu apa ya? Ya saudara-saudara, kalau kita membaca 2 Petrus 1 ayat 4, kodrat ilahi luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Jadi ilahi itu bersifat rohani, lawannya duniawi. Saya ulang, ilahi artinya rohani, lawannya duniawi. Ilah zaman ini artinya roh zaman ini ya, bukan lawannya Allah. Ilah bukan lawannya Allah. Kalau lawannya Allah, A-nya pakai huruf kecil. Ini Pak Lewi ya, yang tidak pernah diungkap di luar sana. Hanya Pendeta Henry Tandianta nih Pak Lewi yang bisa ya. Untung Pak Lewi nanyanya ke Pendeta HTD ya. Di luar sana semua menerjemahkan ilah itu lawannya Allah. Malah ilah disebut iblis. Ya, kalau iblis pasti iblis itu apa? Di Alkitab disebutnya Mammon gitu. Beelzebul, bintang timur. Iblis, Satan, itu iblis. Depannya pakai huruf besar semua. Jadi clear ya Pak ya. Yang disebut ilahi artinya rohaniyah. Ilah artinya roh. Ilah zaman ini ya roh zaman ini. Mari kita cek ya toh.
Ternyata ilah itu ya ada dua. Kalau pakai huruf besar itu bersifat Allah. Contoh begini. Zakaria 9 ayat 1. Ucapan ilahi-nya pakai huruf besar ini ucapan roh Allah, gitu. Roh Allah ilahi. Demikian pula 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya, N-nya huruf besar kata ganti Allah. Jadi ilahi itu bersifat rohania, bisa dari Allah, bisa tidak. Ya, toh. Bagaimana dengan Paulus? Diliputi kuasa ilahi. Ya kan nanti dijelaskan ilahi itu roh. Roh mana? Bisa roh Allah, bisa juga bukan ya. Yang jelas ilahi artinya sesuatu yang rohaniah, bukan lawannya Allah. Ini dia gagal pahamnya ya. Ya, di luar sana gagal pahamnya ilah dikira lawannya Allah, salah. Lawannya Allah, Alkitab sudah menulis pakai Allah tapi A-nya huruf kecil. 1 Korintus 8 ayat 5 dan L-nya double. Kalau ilah L-nya cuma 1, Pak Lewi ya di Papua ya. Wah ciamik Pak, untung Bapak nanya ke Pendeta Henditan Dianta. Sekarang diluruskan, ilah bukan lawannya Allah. Alkitab menulis kalau Allah lawannya Allah itu Allahnya A huruf kecil. Ya gitu Pak ya. Pendeta dokter itu saya sudah sering dengar tuh. Ilah itu artinya setan katanya. Dari mana? Ilah artinya roh. Ya. Kalau hurufnya kecil, ilah hurufnya kecil artinya ya roh dunia ya toh. Roh dari zaman ini. Bedakan dengan Zakaria 9 ayat 1. Ucapan ilahi-nya pakai huruf besar ini dari Allah. Demikian pula 2 Petrus 1 ayat 3. Kuasa ilahinya ya toh. Ya itu ayat Alkitab ya. Ya Alkitab itu sering begitu ya toh. Supaya apa? Walaupun pakai bahasa Indonesia, kalau ininya tidak dibuka oleh Yesus Allah yang benar, mustahil Anda bisa paham. Nah sekarang Pak Lewi bisa buktikan. Di luar sana semua pendeta gelarnya berderet-deret ya toh. Gelar tikar, gelar perkara, gelar apa lagi? Ya gelar selimut ya toh. Gelarnya berderet-deret, gelar tikar, gelar selimut, gelar perkara. Tapi nggak bisa jelasin apa itu arti ilahi. Mereka bilang ilahi itu, ilah itu lawannya Tuhan, lawannya Allah. Makanya Pak Lewi juga nanya, ini ilahi itu artinya jangan-jangan dari ilah lain ya toh. Ilah bukan lawannya Allah Pak. Lawannya Allah adalah A huruf kecil tapi sama-sama double L. Kalau ilah itu L-nya cuma 1. Jamik Pak Alkitabiah ya. Pak Lewi ikut sekolah Alkitab Pak ya, supaya ngerti hal seperti ini. Pak di sekolah Alkitab Pak soal huruf besar, huruf kecil, L double ya toh. Aduh, itu Pak jadi bahasan Pak, seru Pak, dan semua Alkitabiah ya toh. Ya, tidak ada di luar sana Pak yang membahas mengupas sampai detail begini dan Alkitabiah. Tidak ada Pak, cuman di sekolah tinggi Alkitab online Pak. Pendeta Henditan Dianta Gereja Alkitab Al-Hasa. Ikut Pak Lewi ayo ya. Menyongsong ini jangan sampai kayak gini aja sampai nggak paham ya Pak Lewi ya. Ya juga yang lain ayo ikut sekolah Alkitab ya. Tidak ada yang menjelaskan bahwa ilah itu artinya roh, sesuatu yang roh. Ilahi sesuatu yang rohani. Kebanyakan pendeta yang gelarnya berderet-deret, gelar tikar, gelar perkara, gelar selimut tuh berderet-deret gelarnya selalu mengatakan ilahi itu lawannya Allah katanya. Salah. Allah di Alkitab lawannya Allah juga, tapi A-nya huruf kecil. Tuh, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan ya toh. Biayanya murah, optionnya banyak cara. Dibayar tiap bulanan supaya Anda semua mengerti tentang seperti ini, ya. Jangan ragu, jangan bimbang. Nggak apa-apa pendeta Henditan Dianta jadi sasaran hujat caci maki pendeta-pendeta kambing, nggak apa-apa Pak. Jangan peduli itu Pak ya. Pendeta Henditan tetap memberitakan kebenaran Alkitabiah. Wong buktinya pendeta yang gelarnya berderet-deret kagak bisa jelasin soal ilah ya toh. Gelar perkara, gelar selimut, gelar apa? Gelar tikar ya toh. Gelarnya berderet-deret pendetanya itu Pak. Kagak bisa. Habis gelar tikar, gelar selimut, gelar perkara. Ya.
Ya, bisa aja Pendeta Henditan nih. Baik, terima kasih Pak Lewi ya. Segera ikut sekolah Alkitab Pak, biar ngerti Pak ya. Ya. Tetap bersama saya Pendeta Henditan Dianta BBS. Haleluya, gelar tikar. Pendeta gelar berderet-deret, gelar tikar, gelar perkara, gelar gelar selimut, pendetanya gelarnya berderet-deret. Ayak-ayak wae.